Assalamualaikum. I'm Captain America. Don't forget to like and subscribe to Arif Yohamart. And I will protect your city. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Arif Yohamart. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Kawin Kontrak Angga Arini karya V. Handayani episode 20. Selamat menikmati. Angga yang tertidur sendirian di apartemennya mendadak terbangun ketika merasakan gawainya bergetar dan berdering di saku celana yang dipakainya. Dilihatnya layar berukuran kecil itu. Rupanya Papa Adrat memberitahukan tentang rencana kedatangan ke Jakarta esok. Angga nampak bahagia mendengarnya. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Angga nampak bahagia mendengarnya dan berjanji akan menjemput Papa Adrat di bandara bersama Arini. Angga melihat ke arah jam tangan yang melingkar di tangannya. Sudah jam 4 pagi. Bergegas dirinya menyambar kunci mobil dan bergegas menuju Tebet di mana Arini menginap di sana. Angga mematikan mesin kendaraannya ketika dilihatnya rumah tipe 45 itu masih terlihat sepi dan lampu ruangan tengahnya belum lagi dinyalakan. Angga lalu merendahkan kursinya lalu merebahkan dirinya. Dia tidak ingin membangunkan Arini dan dia. Tak lama kemudian dia pun tertidur. Arini yang terbangun saat azan subuh terdengar dari masjid yang terletak di ujung kompleks segera membangunkan dia. Sejuknya air membuat tubuh yang menggigil kala dirinya mengguyur tubuhnya. Hatinya menjadi agak tenang kala dirinya telah melaksanakan kewajibannya di subuh itu. Ya Allah yang maha mengetahui seluruh isi hati umatnya. Mungkin belum waktunya engkau mengizinkan hamba-Mu ini memiliki seorang anak. Apabila engkau berkehendak, berilah hamba kesempatan memilikinya. Nampak air mata menitik membasahi sajadah di mana Arini terus berduduk menengadah tangannya. Rin, ada mobil Mas Angga di depan, teriak dia di ruang tamu. Arini bergegas melipat peralatan sholatnya lalu dia berlari kecil menuju halaman depan rumah. Memang benar ada mobil Angga tengah terparkir dan Angga nampak tertidur di dalamnya. Suara pelan Arini mengetuk kaca mobil. Angga seketika terbangun dan merukan kaca mobilnya. Dirinya nampak tersenyum ketika melihat Arini dan dia menatapnya dengan wajah kebingungan. Dia lalu menggaruk kepalanya dan membuka pintu kendaraannya. Mas mau ngajak kalian ke CFD. Mas gak enak mau ngebangunin kalian tadi. Jadi ya nunggu di sini saja, kata Angga sambil tersenyum manis. Arini lalu mengajak Angga ke dalam rumah. Setelah sebelumnya mencium tangan lelaki tampan itu, Angga hanya menjawab dengan merangkul pundak wanita yang perlahan disayanginya itu. Segelas kopi susu dan sepiring pisang yang baru saja digoreng dia menemani mereka di pagi itu. Setelah bersiap-siap, mereka pun menuju kawasan Tamrin untuk berjalan pagi bersama warga ibu kota yang berkumpul di kawasan itu. Kegembiraan ketiganya terlihat di pagi itu. Dia nampak beberapa kali mengabaikan kemesraan dan keakraban Angga dan Arini dengan kamera ponsel miliknya, mengabadikan maksudnya. Kegembiraan mereka tiba-tiba terusik kala seorang wanita muda berpakaian olahraga yang menonjol di beberapa anggota tubuhnya berlari memeluk Angga. Wanita itu tanpa malu mendekat dan mencium Angga dengan penuh kemesraan tanpa memperdulikan pandangan dari para pengunjung Car Free Day yang memenuhi tempat itu. Arini dan Adea nampak terdiam mematung memperhatikan ulah wanita itu. Angga dengan kasar mendorong tubuh wanita itu hingga hampir terjerembab. Untunglah kawan wanita itu menolongnya. Tega lu enggak? Lu udah ninggalin gue masih sayang dan cinta lu enggak? Kata wanita itu dengan nada tinggi sambil berusaha mendekati dan memeluk Angga lagi. Lita, sadar Lit, kata temannya menenangkan wanita yang bernama Lita itu dan menariknya menjauh dari Angga. Wanita yang bernama Lita itu masih mencoba mendekati Angga. Akan tetapi hanya isaknya saja yang masih terdengar. Arini masih terdiam mematung. Dirinya tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak tahu siapa wanita yang berpakaian dan bertubuh seksi itu. Berapa kali saya katakan Lita, tidak ada perasaan apapun pada dirimu. Saya tidak akan pernah bisa menyukai wanita sepertimu, kata Angga datar. Tidak cukupkah kamu mencoba memeras saya dan Rama? Sejak kapan wanita seperti kamu tahu yang namanya cinta? Sambungnya lagi. Ingat Lita, saya menghormati kamu dengan tidak berbuat kasar padamu. Apa yang kita lakukan dahulu hanyalah bersenang-senang atas dasar suka sama suka. Toh kamu melakukannya juga pada sahabat saya sendiri, kata Angga dengan nada tinggi. Tapi saya benar-benar mencintai kamu enggak? Kata Lita dengan terisak. Ya, apakah itu namanya cinta? Menjebak saya dengan kehamilanmu setelah berhubungan dengan lelaki lain dan mengatakan itu hasil hubungan kita. Edian, kata Angga dengan senyum sinis tersungging di bibirnya.
Maafkan saya, enggak, saya memang salah. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi, kata Lita dengan memelas. Angga tertawa mendengar perkataan wanita berparas cantik dan bertubuh seksi itu. Dia sudah menyelidiki wanita yang rela mengoperasikan seluruh wajah dan tubuhnya agar terlihat daya jual tinggi kalau mendekati lelaki kaya di lingkungan mereka. Angga pernah terjatuh terperangkap wanita itu dan memeras dirinya dengan sejumlah uang lumayan besar. Untunglah dia memergoki Rama dan Lita dalam keadaan bugil di apartemen milik Rama waktu itu hingga terbongkarlah kedok wanita bayaran itu. Tubuh Arini nampak terhuyung. Dia segera mengajak sahabatnya itu untuk duduk berselanjur di aspal yang mulai terasa hangat. Melihat Arini, Angga segera meluk tubuhnya dan mencium dahinya. Maafkan mas sayang, bisiknya di telinga Arini. Lita yang melihat Angga mencium dan memeluk wanita berparas cantik itu membuat wajahnya memerah karena menahan amarah. Apakah wanita itu kasih lelaki tampan dan tajir itu, batinnya? Angga lalu meminta Arini untuk naik di punggungnya. Akan tetapi pertanyaan Lita menghentikan gerakannya. Siapa wanita itu enggak? Apakah dia kasih barumu? Wanita bayaran seperti diriku yang hanya mengejar hartamu, kata Lita dengan nada sinis. Ingin rasanya Arini menampar mulut Lita dan memberinya sedikit pelajaran. Akan tetapi Angga menahannya. Dia yang nampak mencoba mendekati kedua wanita itu nampak tertahan kala Arini menyekeram pergelangan tangannya. Dia istriku yang sah, wanita pilihanku, wanita baik-baik yang tidak peduli akan siapa saya, jawab Angga sambil membelai rambut Arini dengan penuh kasih. Dia lalu menaikkan tubuh Arini di punggungnya dan meninggalkan kedua wanita itu. Tepuk tangan dan suitan terdengar dari para pengunjung CFD yang sedari tadi memperhatikan dan mendengarkan mereka. Lita memandang kepergian ketiganya dengan rasa malu akibat teriakan pengunjung. Dia lalu berlari meninggalkan bundaran Hotel Indonesia. Setelah mengantarkan dia kembali ke kontrakan, Angga memacu kendaraannya kembali menuju apartemen bersama Arini. Nampak gadis kampung itu hanya diam dan tidak mengeluarkan suara apapun. Angga melihat wanita itu dengan ekor matanya. Dia tahu bahwa Arini sangat tidak nyaman dengan kejadian barusan. Akan tetapi dia tidak ingin Arini hanya diam. Ia menunggu pertanyaan darinya, akan tetapi wanita yang telah dinikahnya itu hanya terdiam membisu. Arini yang tidak banyak berkata apapun kala Angga membelokkan kendaraannya memasuki Mall Kokas. Dia hanya mengikuti langkah Angga yang menggandeng tangannya memasuki stand buah. Papa akan tiba malam nanti, kita harus membeli makanan kesukaannya, tugas Angga dengan lembut sambil menatap wajah muram Arini. Wajah Arini berubah seketika mendengar perkataan Angga. Dia tatapnya mata lelaki tampan itu. Angga mengangguk membenarkan perkataannya. Senyum Arini kini menghiasi wajahnya. Dengan penuh gembira dirinya memilih sebuah kesukaan Papa adalah dan beberapa sayur mayur. Angga nampak bahagia melihat perubahan itu. Syukurlah dia bisa tersenyum lagi, batinnya sambil mengembuskan nafasnya kuat-kuat. Perjalanan pulang kini penuh gelak tawa. Arini nampak ceria dan tertawa kecil mendengar lelucon yang dilemparkan Angga. Papa nanti tiba jam berapa ya mas? Tanya Arini sambil melihat ke arah Angga. Sekitar jam 11 lewat dikit sayang. Memang kenapa? Jawab Angga sambil tersenyum. Dia tahu kedekatan Papa dan Arini. Dia tahu Papa sangat menyayangi gadis kampung ini. Sebentar malam ada pertunjukan komite di Sasana. Arini ikut untuk tingkat dewasa, jawabnya dengan cemas. Angga menatap wajah Arini. Dia terdiam. Ya ampun, wanita ini masih aktif di perguruan bela dirinya, batinnya. Senyum tersungging di bibirnya. Ya sudah, biar mas sama Rama yang menjemput Papa. Nanti kamu langsung pulang saja ke apartemen, jawab Angga sambil mencolek wajah manis Arini. Kendaraan mereka melaju tanpa hambatan. Di hari libur tak banyak kendaraan memadati jalan raya. Tak sampai 20 menit mereka pun tiba di apartemen Angga dengan wajah riang Arini dan Angga membawa barang belanjaan mereka. Sejuknya air pancuran membuat Arini melupakan apa yang telah terjadi siang tadi. Dengan bersenandung kecil dirinya mengatur buah dan sayur yang dibelinya tadi. Tak ada waktu mengeringkan rambutnya yang basah. Dia ingin semuanya terlihat rapi jika Papa Adelaide tiba. Pelukan Angga dari belakang membuat hatinya terdegup kencang. Rona panas menjalari mukanya kalau Angga membopong tubuhnya ke tempat tidur. Suara musik saksofon milik Kenichi terdengar mengalun lembut di tape di kamar mereka, dan mereka pun tertidur karena kelelahan.
Waktu telah menunjukkan pukul 5 sore kala Arini terbangun dan meminta izin untuk segera sasana di mana lokasi pertandingan dilaksanakan. Kamu tidak boleh lelah ya sayang. Apa masih bisa bertanding? Tanya Angga dengan suara lembut. Arini hanya mengangguk dan mengacungkan kedua jarinya membentuk huruf V. Arini menemani Angga menemani Arini sebentar di sasana di mana pertandingan digelar. Seorang lelaki bertubuh atletis dan berwajah cukup tampan menampak menghampiri Angga Arini dan mengumpulkan badannya sambil mengucapkan salam dan mengulurkan tangannya. Arini nampak sangat mengenal laki itu dengan yang dirinya menjabat tangan laki itu. Apa kabar Mbak Arini? Semakin cantik saja nih kelihatannya, kata laki itu sambil tersenyum. Ah, biasa saja kok. Apa kabar Mas Abi? Baik Mbak, jawab laki itu. Angga nampak geram. Angga nampak merasakan getaran aneh kalau melihat keakraban Arini dan lelaki itu. Oh iya, Mas, kenalin ini suami saya, kata Arini sambil memegang lengan Angga. Hah? Suami? Maaf, kenalkan saya Abimanyu, teman seperguruan Mbak Arini dari Surabaya, kata Abimanyu sambil mengulurkan tangannya. Angga, saya suami Sah Arini, kata Angga sambil menjabat tangan lelaki bernama Abimanyu itu. Ada nada kecemburuan terdengar. Mereka lalu duduk bersebelahan menyaksikan pertandingan yang dimulai dilaksanakan tepat pukul 7 malam. Angga tanpa berhenti melirik dengan menggunakan ekor matanya melihat Abimanyu tanpa jeda mengajak Arini untuk sekedar bercakap-cakap dan mengomentari pertandingan yang tengah berlangsung. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia menggenggam tangan Arini dan menciumnya, lalu dia meletakkan tangan wanita itu di pangkuannya. Arini sadar akan perubahan sikap Angga. Ditariknya tangan Angga lalu menciumnya disaksikan oleh lirikan Abimanyu. Perasaan Angga menjadi bahagia lalu mencium ubun-ubun wanita itu. Tak lama kemudian Angga pun berpamitan untuk menjemput Rama dan Papa yang tidak lama lagi akan segera tiba di Indonesia. Jangan macam-macam ya dengan cowok di sampingmu itu, Mas cemburu, bisik Angga kala berpamitan. Arini hanya mengangguk dan tersenyum. Angga segera meninggalkan sasana dengan hati yang bercampur aduk. Bayangan Abimanyu yang mencoba menarik perhatian Arini nampak begitu mengganggunya. Setibanya di apartemen Rama, dia meminta agar sahabatnya itu yang mengemudi kendaraannya sebab dirasakan emosinya sangat tidak stabil saat ini. Rama melihat perubahan di wajah Angga akan tetapi dia enggan menanyakannya. Kemana sih gadis kamu itu? Kok dia nggak ikut menjemput Papa Adalat? Tanya Rama. Dia ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalin, kata Angga datar. Rama dan Benny memanggil Mr. Adalat dengan sebutan Papa sesuai permintaan Papa sendiri. Dia tidak lagi melanjutkan pertanyaannya. Dia yakin ada masalah antara Angga dan gadis kampung yang mulai diimpikannya itu. Syukurlah pesawat yang ditumpangi Papa Adalat mendarat dengan sempurna. Pelukan hangat menyambut kedatangannya. Di mana Arini? Kemana dia? Kenapa dia tidak menjemput Papa? Tanya Papa Adalat dengan nada kecewa. Arini ingin sekali menjemput Papa, akan tetapi dia harus mengikuti pertandingan, jawab Angga menenangkan papanya. Ayo kita melihatnya, kata Papa dengan tegas dan berjalan menuju kendaraan yang tengah terparkir. Setibanya di halaman sasana terdengar sosok sorai dan teriakan yang bercampur aduk. Mata Papa Adalat menangkap beberapa orang lalu lalang memakai pakaian bela diri berwarna putih. Dia segera memalingkan wajahnya menatap anak kesayangannya itu. Angga yang tahu tatapan Papa hanya mengangguk dan tersenyum. Ketiganya lalu bergegas memasuki gedung sasana. Dia yang melihat kedatangan Angga langsung menyambut ketiganya dan membawanya mereka duduk terdekat di kursi ofisial. Nampak di arena berwarna hijau tua itu berdiri dengan gagahnya sosok Arini yang tengah menahan tendangan dan serangan lawannya. Papa nampak marah dan hendak menghampiri menantu yang sangat disayangnya itu. Akan tetapi Angga dan Rama menahan tubuh Papa dengan cepat. Semenit kemudian Arini berhasil menyerangkan tendangannya ke dada lawan dan membuat lawannya itu keluar dari garis aman. Poin kemenangan pun diperolehnya. Pertandingan yang sudah 2 tahun itu dimenangkannya. Wajahnya nampak terlihat bahagia kalau melihat Papa Adalat. Dia segera berlari ke arah Papa dan mencium tangan lelaki tua itu. Papa Adalat nampak menitikkan air matanya karena rasa rindunya pada menantunya itu telah terobati. Dipeluknya menantu kesayangannya itu dengan penuh rasa sayang.
Jangan pernah lagi mengikuti pertandingan seperti ini, anakku sayang. Papa tidak menginginkan piala dari hasil pertandingan ini. Papa hanya ingin kamu memberi Papa seorang cucu atau beberapa orang cucu. Papa sudah tahu, nak. Pak Firasat tenang, bisik Papa di telinga. Arini memejamkan matanya. Butiran air mata nampak menitik di dada lelaki tua itu. Sedangkan Rama nampak masih tidak percaya melihat tendangan Arini tadi. Mereka berlima lalu meninggalkan sasana diikuti pandangan mata Abimanyu. Bersambung ya guys ya, adalah tendangan maut Arini yang muncul di episode 20. Makanya langsung main-main karena dan lepak kue. Sampai jumpa di episode 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.